Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Samarinda yang resmi beroperasi pada 24 Januari 2007 yang diawali dengan pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan poliklinik dengan kualifikasi kelas C. Berlokasi di area yang strategis, tepatnya di Jalan HAM Rifadin nomor 1, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai bentuk komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz terhadap kesehatan, kami dilengkapi dengan taman-taman yang hijau dan asri, serta tertata dengan rapi, yang tentunya dapat mendukung proses penyembuhan pasien. Area rumah sakit berdiri di atas lahan seluas 12,4 hektar. Rumah sakit IA Muiz memiliki kapasitas 46 tempat tidur yang terdiri dari kelas 1 dengan 16 tempat tidur dan kelas 2 dengan 30 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satu-satunya yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda, kami memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan pilihan masyarakat. Rumah sakit IA Muiz memiliki pelayanan kesehatan yang lengkap dengan mengutamakan pengobatan, pemulihan, promosi kesehatan, tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Saat ini RSUD IA Muiz telah menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang wajib diikuti semua orang yang berada di area rumah sakit. Pertama, setiap pasien, staf, dan pegawai rumah sakit diwajibkan untuk memakai masker. Kedua, saat pengambilan karcis parkir, pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh tombol, melainkan dengan melambaikan tangan pada tombol yang tersedia. Ketiga, pasien yang akan memasuki area gedung rumah sakit juga harus mencuci tangan dengan benar terlebih dahulu. Keempat, melakukan screening kesehatan. Setelah screening pasien selesai dilakukan, petugas selalu menggunakan hand sanitizer setiap akan melakukan pemeriksaan kepada pasien berikutnya. Kami selalu menginformasikan kepada pengguna layanan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kelima, pasien menyampaikan tujuan datang ke rumah sakit. Keenam, jujur dalam menyampaikan keluhan maupun riwayat penyakit Anda kepada petugas kesehatan. Dan terakhir, duduk dan antri sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap tindakan yang dilakukan petugas selalu menggunakan APD level 1, 2, atau 3 sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Dalam pelayanan medik, fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat yang dilengkapi fasilitas ambulans siaga selama 24 jam, pelayanan rawat jalan atau medical check-up, serta pelayanan rawat inap. Kemudian, kami juga menyediakan pelayanan medik berupa pelayanan bedah, pelayanan bersalin dan perinatologi, pelayanan intensive care unit, hingga pelayanan hemodialisa. Unit hemodialisa adalah unit instalasi yang melakukan proses pencucian darah bagi penderita disfungsi atau gangguan pada ginjal. Proses pencucian darah ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam dan perawat yang sudah terlatih.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kami juga dilengkapi dengan beberapa jenis pelayanan medik dengan polispesialis yang lengkap. Di antaranya, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik bedah ortopedi, poliklinik jantung, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik rehabilitasi medis, poliklinik patologi anatomi, poliklinik gigi, poliklinik VCT, poliklinik THT, serta poliklinik khusus. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga memiliki fasilitas penunjang pelayanan seperti farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi, kesehatan lingkungan, juga pelayanan pemulasaran jenazah. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini juga memiliki laboratorium yang didukung dengan peralatan yang canggih, serta telah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Terdapat dua jenis layanan laboratorium penunjang, yaitu lab patologi klinik dan patologi anatomi. Jenis tindakan yang tersedia di patologi anatomi antara lain FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, AJH atau aspirasi jarum halus, histopatologi, citologi, serta pap smear. Sementara itu, berikut jenis tindakan yang tersedia di patologi klinik RSUD IA Muiz. Di antaranya, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan serologi atau imunologi, pemeriksaan bakteriologi atau mikrobiologi, pemeriksaan cairan tubuh, dan BDRS atau bank darah rumah sakit. Pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga telah memiliki peralatan modern dan canggih. Di antaranya adalah X-ray mobile, konvensional radiologi, fotoröntgen non-kontras, pemeriksaan panoramik, CT scan, serta mesin MRI. Magnetic Resonance Imaging atau lebih dikenal dengan mesin MRI adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ di dalam tubuh. Mesin MRI sendiri dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan antara lain terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Kemampuan mesin MRI yang dapat menunjukkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Demi hasil tes yang akurat dalam mengoperasikan mesin MRI, kami pun telah dilengkapi dengan operator dan dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya. Oleh karena itu, selain melayani pasien di RSUD IA Muiz, saat ini kami juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan pemeriksaan dengan mesin MRI bagi rumah sakit lain di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, saat ini kami ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 untuk wilayah Kota Samarinda dan beberapa kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang kami berikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, saat ini kami juga menyediakan uji screening mandiri yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat utama dalam bepergian keluar daerah di masa pandemi. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini telah menyediakan berbagai metode screening COVID-19, di antaranya rapid test, swab antigen, hingga swab PCR dengan alat tes cepat molekuler atau TCM. Yang terbaru, kami juga telah mendatangkan mobile PCR untuk terus menambah kemampuan tes rumah sakit.
Selain bertujuan mendukung kegiatan tracing, testing, dan treatment, mobile PCR ini ke depan juga bisa dimanfaatkan untuk uji sampel penyakit menular lainnya. Sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam distribusi tahap 1. Sejak Januari 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz telah memulai proses vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan kami. Tidak hanya untuk kalangan tenaga kesehatan, vaksinasi juga diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang menunjang kerja-kerja di rumah sakit, termasuk petugas keamanan dan kebersihan. Saya Sarifah Rahimah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kesadaran akan kesehatan begitu penting. Selama situasi pandemi, kami dari RSUD Ince Abdul Muiz memiliki standar prosedur operasional yang memastikan keamanan bagi semua orang, sehingga masyarakat akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan pada saat berobat di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu melaksanakan 3M dan 1C. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Serta jangan lupa untuk mencegah kerumunan. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Kami peduli kesehatan Anda. Sejak berdiri pada 2007, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz memberikan pelayanan kesehatan akan semakin bermakna jika semakin banyak manfaat yang akan kami berikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, kami peduli kesehatan Anda. Salam perubahan. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Pemerintah Kota Samarinda optimis kasus COVID-19 bisa ditekan. Pandemi belum berakhir. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengusung prokes 6M sebagai usaha untuk menekan laju penularan COVID-19 di Kota Samarinda. Yuk kita simak senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah saat ini menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung, yaitu masker medis dan masker kain. Pertama,
Pegang masker di bagian sisi luar tanpa menyentuh sisi dalam. Kedua, pastikan seluruh bagian masker telah menutupi hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. 40-60 detik mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Langkah pertama, nyalakan keran air dan basahi tangan dengan air. Selanjutnya, beri sabun pada telapak tangan dan ratakan. Gosok punggung tangan kanan dan kiri bergantian. Gosok sela-sela jari bagian dalam. Melakukan gerakan mengunci. Bersihkan ibu jari kanan dan kiri bergantian. Bersihkan ujung kuku kanan dan kiri secara bergantian. Bilas tangan di bawah air mengalir. Keringkan tangan menggunakan tisu. Yang terakhir, matikan keran air dengan cara memegang keran air dengan menggunakan tisu yang telah dipakai. Yang ketiga, menjaga jarak. Minimal 1,5 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jika kita sudah berhasil menjaga jarak dengan benar, maka otomatis kita juga akan menghindari tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan kerumunan, seperti mal, pasar, dan tempat ramai yang lainnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak penting-penting sekali dan tidak mendesak, lebih baik di rumah saja. Selama bisa dilakukan dari rumah, seperti WFH dan sekolah online. Yang keenam, menghindari makan bersama. Ketika kita sedang makan, otomatis tidak menggunakan masker. Makan bersama, apalagi saling berhadapan, berpotensi untuk terjadinya penularan virus. Halo, kami tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengajak Anda untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan tepat. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda, kami peduli kesehatan Anda. Bangkitkan semangat baktimu, hai anak negeri, pertiwi memanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Anwar, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit IA Muiz. Sehari-hari kami di Poli Penyakit Dalam melayani pasien-pasien yang terindikasi untuk pelayanan di penyakit dalam, poli penyakit dalam, seperti misalnya diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Juga kadang-kadang kami melakukan tindakan seperti USG sederhana untuk abdomen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, selamat pagi buat kita semua. Setelah videonya cukup panjang ya, akhirnya kita mulai juga. Sebelum saya memulai acara pagi hari ini, saya mau menyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir. Sepertinya masih sedikit ya, mungkin bisa dibantu share ayo ke teman-temannya, ke kerabatnya, tetangganya kalau kita sudah mau mulai. Karena hari ini ada materi yang tidak kalah menarik dari materi-materi sebelumnya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, gimana nih suara saya terdengar jelas nggak di sini? Mungkin bisa bantu ya, ketik di kolom chat. Jelas, oke. Oke, rasanya kalau kita tidak memulai bincang sehat dengan pantun itu kurang sreg nih ya. Saya nggak mau kalah juga nih sama MC-MC yang kemarin. Nah, jadi saya juga mau kasih pantun nih. Jalan-jalan ke Bontang beli nasi gami. Jangan lupa lauknya ikan lais. Kembali lagi bersama kami di sini di Bincang Sehat bersama Muis. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Nadia Andini. Saya adalah anggota dari Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Dan saya akan menjadi pemandu acara pada hari ini. Nggak kerasa teman-teman, ternyata ini adalah episode ke-12 dari Bincang Sehat Muiz yang sudah kita launching dari akhir bulan Juli. Banyak banget sudah materi yang kita dapat ya. Dan kami sangat berterima kasih atas antusiasme masyarakat yang luar biasa atas acara ini. Bincang Sehat Muiz adalah kerjasama dari Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda dengan Diskominfo Kota Samarinda. Acara ini bertujuan untuk memberikan wadah interaktif untuk masyarakat Kota Samarinda mendapatkan informasi seputar kesehatan dari narasumber-narasumber ahli dan tervalidasi. Jadi kalau bahasanya anak milenial nih, bukan kaleng-kaleng sister informasinya. Tapi bukan hoax, tapi mantul, mantap betul. Jadi karena itu sayang banget kalau dilewatkan. Jadi teman-teman share linknya sekarang, karena hari ini materinya juga nggak kalah menarik ya. Episode kali ini kita akan membahas materi yang tentunya juga ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat, yaitu pedoman isolasi mandiri untuk pasien geriatri atau lanjut usia. Tentunya dari beberapa anggota kita ya, merawat anggota keluarga yang sudah lanjut usia. Dan pandemi sendiri menyebabkan tantangan untuk kita yang menjadi caregiver atau yang merawat orang lansia di rumahnya. Dan ternyata terkonfirmasi COVID-19 atau menunjukkan gejala mengarah ke COVID-19. Pastinya bingung nih mesti ngapain aja. Nah, kita akan kupas tuntas hari ini. Saya mau menyapa dulu dengan narasumber kita hari ini, Dr. Khadijah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Dokter Nadia. Gimana kabarnya, Dokter Nadia? Alhamdulillah, Dokter. Sehat-sehat terus, Dokter ya? Iya, Alhamdulillah saya izin sehat. membacakan CV Dokter dulu ya, Dok. Iya, oke. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, apa sudah kelihatan ya? Ya, teman-teman, narasumber kita hari ini Dr. Khadijah, spesialis penyakit dalam. Beliau lahir di Pinrang 1 Juni tahun 1981. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan sudah mengabdi di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz dari tahun 2018. Cukup lama ya, Dokter, sudah hampir 3 tahunan ya. Iya, 3 tahun. Oke. Baik, untuk materinya Dokter mau share screen sendiri atau mau saya bantu? Ya, apa-apa, saya share screen sendiri ya. Siap, Dokter. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Dr. Khadijah. Silakan, Dok. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan berbagi informasi dengan masyarakat Kota Samarinda mengenai panduan isolasi mandiri untuk pasien usia lanjut atau geriatri dengan COVID-19.
Kita mulai ya. Sebagai pendahuluan, menurut WHO, usia lanjut adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Indonesia merupakan negara dengan struktur penduduk usia lanjut saat ini diproyeksikan sebesar 27,8 juta jiwa atau 9,99% dari total penduduk Indonesia. Dalam dunia medis, geriatri adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penanganan, diagnosis, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan yang menyerang kalangan lansia. Orang lanjut usia memiliki kebutuhan perawatan kesehatan yang berbeda dengan orang dewasa. Selain itu, lanjut usia biasanya memiliki masalah kesehatan yang lebih dari satu. Pada era pandemi saat ini, kelompok usia lanjut merupakan kelompok yang paling beresiko tertular COVID-19 dan mengalami morbiditas atau mortalitas akibat penyakit COVID-19. Hal ini dikarenakan pasien lansia umumnya memiliki berbagai penyakit komorbid, seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus, penyakit pernafasan kronik, hipertensi, stroke, demensia, dan lain-lain. Masing-masing dari kita dapat terinfeksi COVID-19 dan menyebarkannya kepada orang lain, meskipun kita tidak merasa sakit atau bergejala. Pada banyak kasus, sumber penular adalah anggota keluarga yang lebih muda yang terinfeksi, namun tidak mengalami gejala apapun. Hal ini berarti protokol kesehatan di rumah harus dilakukan untuk melindungi para lansia. Berikut adalah protokol kesehatan di rumah untuk melindungi lanjut usia. Saat batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam Anda, seperti ini ya. Kemudian, cucilah tangan Anda. Yang kedua, bersihkan dan desinfeksi permukaan dan benda-benda yang sering disentuh dengan tangan kita langsung, misalnya tombol lift, gagang pintu, saklar, akses pintu, dan lain-lain. Berikutnya, jangan berbagi piring, gelas minum, cangkir atau peralatan makan, dan peralatan mandi, seperti gayung, sikat gigi, handuk, dan lain-lain. Terus menjaga jarak setidaknya 2 meter antara kita dan orang lain. Seringlah mencuci tangan, jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol minimal 60%. Batasi interaksi langsung dengan orang lain, terutama saat di dalam ruangan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Semakin banyak, semakin dekat, dan semakin lama kita berinteraksi, semakin besar kemungkinan kita terkena atau menyebarkan virus COVID-19. Berikut prosedur mencuci tangan di rumah. Tadi sudah ada videonya ya dari tim PKRS. Berikut adalah gejala dari penyakit COVID-19. Yang pertama batuk, sulit bernafas, demam, berulang kali gemetar karena kedinginan, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, hilangnya kemampuan mengecap dan penciuman. Kita perlu mewaspadai 3 gejala khusus COVID-19 pada lansia. Yang pertama, nafsu makan tiba-tiba hilang. Yang kedua, perubahan perilaku yang tidak biasa. Dan yang ketiga, kehilangan kesadaran. Apa saja yang dapat dilakukan untuk perawatan lansia di rumah bila terinfeksi COVID-19? Bila kondisi gejala ringan, dapat dipertimbangkan untuk melakukan perawatan di rumah. Bila gejala sedang, berat, atau memiliki penyakit komorbid, sebaiknya dirawat di rumah sakit. Bantu lansia yang sakit mengikuti petunjuk dokter untuk perawatan dan pengobatan. Biasanya gejala berlangsung beberapa hari dan kebanyakan orang biasanya merasa lebih baik setelah seminggu. Obat demam yang dijual bebas dapat diberikan untuk membantu lansia bila ada gejala demam.
Pastikan lansia yang sakit minum banyak cairan dan istirahat, kecuali untuk lansia yang memiliki komorbid penyakit tertentu seperti gagal jantung, harus tetap mengikuti prosedur atau pengobatan yang diberikan. Berikutnya, melaporkan kondisi kesehatan setiap hari atau apabila ada gejala perburukan kondisi kesehatan kepada petugas pemantauan melalui WhatsApp atau telepon. Meskipun tanpa gejala atau gejala ringan, sebaiknya semua pasien yang melakukan isolasi mandiri telah menyiapkan nomor kontak dokter dan fasilitas kesehatan. Saat pemantauan, selalu perhatikan tanda gejala kegawat daruratan, seperti kondisi kesadaran yang menurun, batuk yang bertambah berat, sesak, maupun kondisi berat lainnya yang menjadi perhatian pendamping atau keluarga. Berikutnya, memantau tanda vital, sebaiknya menyiapkan alat saturasi, pengukur tekanan darah, alat untuk memeriksa kadar gula darah buat pasien yang memiliki komorbid DM. Beberapa rumah sakit telah menyediakan jasa pendampingan pasien dengan isolasi mandiri untuk membantu memantau kondisi pasien yang menjalani isolasi mandiri. Bila ada lansia di rumah yang positif COVID-19 yang harus kita lakukan, yang pertama, lapor segera kepada RT, RW, atau puskesmas untuk segera dilakukan tindak lanjut. Yang kedua, lansia dengan demensia atau kepikunan dan pendampingnya wajib selalu di rumah atau menjalani isolasi mandiri. Yang ketiga, selalu gunakan masker medis setiap saat meski di dalam rumah, baik untuk yang sakit maupun yang merawat, dan tetap menjaga jarak. Yang keempat, pastikan semua yang berkontak erat, baik yang bergejala ataupun tidak, untuk segera menjalani pemeriksaan swab. Yang kelima, RT, RW, atau puskesmas akan melakukan pemantauan harian pasien dan menentukan langkah tata laksana terbaik untuk pasien. Usahakan tidak ada kontak dengan orang serumah. Segera desinfeksi benda-benda yang disentuh oleh pasien. Tidur di kamar sendiri, usahakan kamar mendapat sinar matahari dan jendela dapat dibuka agar ventilasi tetap terjaga dengan baik. Usahakan ada kamar mandi sendiri, terus alat makan dan minum dipisahkan dan dicuci terpisah, lebih baik bila dicuci sendiri. Berikutnya, berjemur setiap pagi pukul 9 dan 4 sore selama 10-20 menit. Berikutnya, makan secara teratur, makanan bergizi dan seimbang. Berikutnya, minum minimal 2 liter sehari, kecuali buat pasien-pasien yang ada pembatasan cairan dari dokter. Berikutnya, berkumur dengan obat kumur antiseptik 3 kali sehari, pagi, sore, dan sebelum tidur. Berikutnya, minum multivitamin, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin, mengamati apakah ada gejala demam, sesak, batuk, diare, untuk melapor ke aparat setempat. Jika didapatkan gejala dari demam, sesak, batuk, dan diare tersebut. Berikutnya, ukur suhu tubuh setiap hari dan perhatikan perkembangan kondisi tubuh. Bila memungkinkan, sediakan termometer dan oximeter di rumah. Jika suhu lebih dari 38 derajat Celcius dan saturasi oksigen kurang dari 95%, segera laporkan ke Satgas COVID atau ke pusat kesehatan terdekat. Berikutnya, terapkan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan makan makanan bergizi. Orang yang merawat harus cuci tangan sebelum masuk dan sesudah keluar dari kamar lansia yang dirawat. Berikutnya, bersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan desinfektan. Setelah 14 hari isolasi mandiri dari tanggal pengambilan sampel swab dan gejala mereda,
maka lansia dinyatakan selesai menjalani isolasi mandiri. Apa yang harus dilakukan terhadap anggota keluarga lain yang serumah jika terinfeksi COVID-19? Yang pertama, buat yang terinfeksi COVID-19 tidak boleh berbagi tempat tidur atau kamar dengan orang lain selama periode isolasi. Terus harus tinggal di kamar terpisah atau terpisah dari orang lain. Selalu menggunakan masker selama isolasi mandiri dan jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Minimalkan waktu yang Anda habiskan di ruang bersama seperti kamar mandi, dapur, dan ruang duduk. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik. Buka jendela untuk meningkatkan sirkulasi udara. Kemudian bersihkan permukaan bangku dapur, wastafel setelah digunakan. Jika menggunakan toilet dan kamar mandi yang juga digunakan orang lain di rumah, penting untuk membersihkannya setiap kali digunakan. Menggunakan kertas toilet, handuk tangan, pasta gigi, dan perlengkapan lainnya yang disediakan untuk diri sendiri selama isolasi diri. Jika berbagi dapur dengan orang lain, hindari menggunakannya saat ada orang lain. Hindari makan bersama, bawa makanan ke kamar isolasi, mencuci peralatan makan bekas secara terpisah, jangan digabung dengan peralatan makan yang lain. Jangan mengundang atau mengizinkan pengunjung termasuk teman dan keluarga untuk memasuki rumah. Jika ingin berbicara dengan seseorang, gunakan telepon atau sarana komunikasi lainnya. Jika ada anggota keluarga yang tinggal bersama dan tidak mengisolasi diri, ingatkan selalu bahwa anggota keluarga tersebut beresiko menularkan ke orang lain, sehingga harus patuh memakai masker, menjaga jarak, dan meminimalisir bertemu orang lain. Ini buat pendamping ya, buat pendamping lansia, batasi pergerakan lansia dengan di sekitar rumah dan meminimalkan ruang bersama. Batasi jumlah pendamping, idealnya tetapkan 1 orang yang dalam kondisi sehat dan tidak memiliki penyakit kronis untuk merawat lansia tersebut. Orang lain tidak diizinkan untuk berkunjung sampai lansia tersebut benar-benar pulih, tidak menunjukkan tanda atau gejala COVID-19, dan telah bebas dari masa isolasi. Berikutnya, jaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan. Mencuci tangan juga harus dilakukan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setiap kali tangan terlihat kotor. Masker medis harus disediakan untuk pasien. Sebisa mungkin dipakai setiap saat oleh pasien dan diganti setiap hari atau setiap kali basah dan kotor. Lansia harus mempraktekkan kebersihan pernafasan, yakni batuk atau bersin ke siku bagian dalam atau menggunakan tisu. Lalu segera membuang tisu diikuti dengan mencuci tangan. Bahan yang digunakan untuk menutup mulut dan hidung harus dibuang atau dibersihkan dengan benar setelah digunakan. Pendamping harus memakai masker medis yang menutupi mulut dan hidung mereka ketika mereka berada di ruangan yang sama dengan lansia dengan demensia. Masker tidak boleh disentuh atau dipegang saat digunakan. Jika maskernya basah atau kotor karena ada lendir atau cairan masker, harus segera diganti dengan masker baru yang bersih dan kering. Lepas masker dengan teknik yang tepat, yaitu dengan melepas ikatan atau talinya, bukan menyentuh bagian depan masker. Buanglah segera setelah digunakan dan selanjutnya cuci tangan. Hindari kontak langsung dengan cairan tubuh pasien, terutama cairan atau lendir dari mulut atau saluran pernafasan dan tinja. Gunakan sarung tangan sekali pakai dan masker saat memberikan perawatan. Menyentuh area mulut dan hidung lansia
dan saat menangani tinja, urin, dan limbah lainnya. Cuci tangan sebelum memakai masker dan sarung tangan, dan setelah melepas sarung tangan dan masker. Sebaiknya menggunakan sarung tangan sekali pakai, itu tergantung kondisi. Pada masa pandemi, penggunaan masker sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko terinfeksi COVID-19. Penggunaan masker dimulai dengan mencuci tangan. Pada penggunaan masker bedah, pastikan sisi luar adalah yang berwarna dan sisi dalam yang berwarna putih. Jadi, misalkan ini masker bedahnya, yang bagian berwarna putih ini di bagian dalam, yang berwarna adalah sisi luar. Pasang tali masker dengan baik. Jika tali masker perlu diikat, ikat bagian atas terlebih dahulu, kemudian bagian bawahnya. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Pastikan pula bagian yang ada logamnya berada di batang hidung. Lekukan strip logam mengikuti lekukan hidung hingga tidak ada menyisakan lubang. Hindari menyentuh bagian tengah masker saat menggunakan dan melepas masker. Setelah digunakan, buang masker ke tempat sampah dan cuci tangan hingga bersih setelah menggunakan masker. Para pendamping lansia dapat mengalami stres dan depresi. Berikut adalah bagaimana cara mencegahnya. Buat para pendamping lansia, makan makanan yang sehat, cukup tidur, serta olahraga untuk membantu mengurangi stres. Aktivitas sederhana seperti berjalan, peregangan otot, dan pernafasan dapat membantu menghilangkan stres. Pertahankan rutinitas. Cobalah untuk makan dan tidur pada waktu yang teratur untuk memastikan pendamping mendapatkan istirahat yang cukup. Sertakan aktivitas positif atau menyenangkan dalam jadwal. Jika memungkinkan, jadwalkan olahraga ke dalam rutinitas harian. Beristirahatlah dari menonton, membaca, atau mendengarkan berita tentang pandemi berulang kali. Jika ingin tetap mengikuti perkembangan pandemi, kunjungi situs Kemenkes atau berita dari media yang terpercaya. Luangkan waktu untuk bersantai, coba untuk melakukan aktivitas yang disukai. Terhubung dengan orang lain, tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman, terus memiliki pendamping cadangan. Jika pendamping utama terinfeksi COVID-19, pendamping cadangan akan memastikan bahwa lansia terus menerima perawatan yang memadai. Pendamping utama dapat fokus merawat dan memulihkan diri sendiri. Yang terakhir, berkonsultasi dengan petugas kesehatan jika stres terus berlangsung. Bagaimana cara membersihkan area dan lingkungan yang terpapar lansia dengan COVID-19? Bersihkan dan desinfeksi permukaan yang sering disentuh di ruangan tempat pasien dirawat, seperti meja samping tempat tidur, sisi tempat tidur, dan perabotan kamar tidur lainnya, setidaknya sekali sehari. Bersihkan dan desinfeksi permukaan kamar mandi dan toilet setidaknya sekali sehari. Sabun atau deterjen rumah tangga biasa harus digunakan terlebih dahulu untuk membersihkan. Setelah dibilas, selanjutnya dapat diberikan desinfektan. Gunakan spray dan peralatan makan khusus untuk pasien. Tempatkan spray yang terkontaminasi ke dalam kantong cucian. Jangan kocok cucian kotor dan hindari bahan yang terkontaminasi bersentuhan dengan kulit dan pakaian. Bersihkan pakaian pasien, spray, handuk mandi, dan lap tangan pasien menggunakan sabun cuci biasa dan air. Atau cuci dengan mesin cuci dengan deterjen rumah tangga biasa dan keringkan secara menyeluruh. Setelah digunakan, sarung tangan dengan bahan yang bisa digunakan kembali harus dibersihkan dengan sabun dan air dan didekontaminasi dengan larutan desinfektan. Sarung tangan sekali pakai, misalnya dari bahan lateks, itu harus dibuang setelah digunakan. Limbah yang dihasilkan di rumah saat merawat pasien COVID-19 selama masa pemulihan dapat bersifat infeksius.
Oleh karena itu, limbah ini harus dikemas dalam kantong yang kuat dan ditutup sebelum dibuang. Jangan mencampur limbah infeksius dengan sampah rumah tangga biasa. Hindari jenis paparan lain terhadap barang-barang yang terkontaminasi dari lingkungan sekitar pasien. Cara membuat cairan desinfektan. Cairan desinfektan dapat dibuat dengan menggunakan cairan pemutih pakaiannya. Jadi ini banyak dijual di pasaran, yaitu cairan hipoklorit 0,5%, diencerkan dengan perbandingan 1:9. Cara membuatnya, ambil cairan pemutih natrium hipoklorit 5,25%, 100 ml, lalu diencerkan dengan menambahkan 900 ml air. Cara membersihkan alat pelindung diri yang masih bisa dipakai seperti celemek, sarung tangan, dan lain-lain. Yang pertama, rendam larutan sabun selama 10 menit. Cuci dengan cara disikat atau dengan menggunakan alat cuci seperti spons. Bilas di bawah air mengalir. Rendam dengan cairan desinfektan selama 5-10 menit. Bilas di bawah air mengalir dan keringkan. Kemudian simpan di dalam wadah tertutup. Oke, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak, Dr. Khadijah, atas pemaparan materinya yang luar biasa. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar, atau yang sedang memantau via kanal YouTube, silakan langsung saja diketikkan di kolom komentarnya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di tengah-tengah materi, jangan khawatir, Zoom ini direkam dan akan di-upload di kanal YouTube kami, PKRS RSUD IA MUIS. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kami mau menampilkan dulu video profil dari Poli Penyakit Dalam, dan juga kebetulan hari ini tanggal 25 September dimakam sebagai Hari Kesehatan Paru Sedunia. Jadi tolong ditampilkan, panitia. Semangat baktimu, hai anak negeri, pertiwi memanggil, meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Anwar, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit IA MUIS. Sehari-hari kami di Poli Penyakit Dalam melayani pasien-pasien yang terindikasi untuk pelayanan di penyakit dalam, poli penyakit dalam, seperti misalnya diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Juga kadang-kadang kami melakukan tindakan seperti USG sederhana untuk abdomen.
Baik, berikut tadi adalah video dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dalam rangka World Lung Day, Hari Kesehatan Paru Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September 2021. Saya akan membacakan sedikit pesan yang disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, yaitu adalah pada tahun 2012 sekitar 14 juta kasus baru kanker paru ditemukan di seluruh dunia dan 1,6 juta orang meninggal setiap tahunnya karena kanker paru. Maka pada tema tahun ini adalah Care for Your Lungs atau peduli kesehatan paru kita, antara lain adalah katakan tidak pada tembakau, lindungi paru dengan vaksinasi, bernapas dengan udara bersih, dan olahraga dengan teratur. Keempat hal tersebut dilakukan untuk melindungi paru kita dari penyakit yang dapat menimbulkan kecacatan. Oke, baik. Kembali lagi dengan sesi tanya jawab kita pada materi pedoman isolasi mandiri pada pasien geriatri atau pasien lanjut usia. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bentar ya, saya coba bacakan terlebih dahulu. Ini ada dari Instagram ini, nggak ada namanya tapi. Oh, dari Indah. Apakah semua lansia rentan terinfeksi COVID-19 atau hanya yang memiliki penyakit tertentu? Mungkin maksudnya lansia dengan penyakit komorbid ya. Bisa dibantu jawab, dokter? Ya, terima kasih Dokter Nadia kepada Ibu Indah. Jadi pasien-pasien usia lanjut yang berumur lebih daripada 60 tahun, fungsi organ itu sudah mengalami penurunan. Jadi fungsinya sudah tidak maksimal, tidak seperti kita yang masih muda atau yang dewasa. Akibat dari penurunan fungsi organ ini mengakibatkan daya tahan tubuh jadi menurun. Daya tahan tubuh menurun mengakibatkan lebih mudah atau rentan terinfeksi penyakit, bukan hanya penyakit COVID, tetapi penyakit-penyakit yang lain, terutama buat lansia yang memiliki komorbid. Jadi yang tanpa komorbid pun mereka rentan untuk terinfeksi COVID-19. Seperti itu. Saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih. Iya. Dokter, berikut Mbak Indah ya jawabannya. Kemudian ini ada lagi dok pertanyaan dari Pak Syafei. Apakah ada kriteria untuk lansia mendapatkan vaksin COVID-19? Iya, terima kasih Bapak Syafei. Untuk pasien lansia, untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 itu insya Allah aman. Jadi buat pasien lansia yang memiliki komorbid seperti hipertensi, DM, jantung, dan stroke, selama penyakit komorbid ini dalam batas yang terkontrol atau stabil, itu insya Allah aman untuk menjalani vaksin. Dan ada beberapa kriteria buat lansia sehingga disebut tidak layak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jadi ada scoringnya. Untuk lebih lanjut, kalau memang memiliki gejala seperti lansia yang tidak dapat berjalan, ada inflamasi, atau ada alergi terhadap suatu zat tertentu, itu sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter spesialis ya. Seperti itu Dokter Nadia. Oh, jadi ada baiknya sebelum mau vaksin ini dok, datang dulu kontrol ke dokter spesialisnya ya dok, untuk mendapatkan rekomendasi. Iya, untuk mendapatkan rekomendasi terutama buat lansia yang memiliki komorbid seperti hipertensi, DM, stroke, penyakit jantung, atau penyakit yang lain. Nah itu ya, teman-teman, karena ada edaran tersendiri ya dok, mungkin ya. Jadi syarat-syaratnya yang baru bisa divaksinasi itu misalnya tensinya batasannya seberapa, atau yang punya diabetes, gula darahnya harus dalam kisaran angka berapa begitu ya dok? Iya, untuk tekanan darah kita anggap aman itu di bawah tekanan darah sistol di bawah 150. Terus untuk gula darah selama dia stabil atau terkontrol itu aman aja buat menjalani vaksin COVID-19. Kalau gula darah yang terkontrol itu dok di angka berapa? Gula darah, jadi yang kita anggap terkontrol itu gula darah puasa di bawah 126, gula darah sewaktu di bawah 140. Akan tetapi melenceng sedikit itu insya Allah aman aja.
Soalnya kan banyak dok, memang pasien dengan DM itu selalu bilang, saya tuh nggak pernah bisa di bawah itu. Nah, apakah jadinya tidak akan bisa mendapatkan vaksin dok? Karena ada yang misalnya dia stuck-nya di angka 100, ya 80 tuh udah paling rendah. Bahkan ada yang stuck terus di 200, itu seperti apa dok? Mungkin tata Untuk laksananya. batasan, iya, untuk batasan gula darah sewaktu di bawah 200 dan pasiennya dalam keadaan stabil ini dalam artian tidak ada demam, lagi tidak sementara batuk pilek, nafsu makannya baik, ya dalam artian seperti itu kami kasih rekomendasi buat mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dan ada beberapa pasien dengan gula darah sewaktu di bawah 200, kami kasih rekomendasi, alhamdulillah aman aja dok. Selama yang saya katakan tadi stabil, jadi nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nafsu makannya baik, itu insya Allah aman aja. Berarti kalau di bawah 200 dalam keadaan stabil itu masih tergolong aman ya dok. Tapi kalau misalnya di angka 200 berarti tidak boleh, harus diturunkan dulu. Kalau misalnya 200 ya. Naik 1-2 angka saya rasa aman dok ya. Oh gitu. Atau kalau memang ragu bisa konsultasi ke dokter spesialis buat mendapatkan rekomendasi. Siap dokter. Ini juga ada pertanyaan tadi. Oke. Mengenai pendamping, kan tadi disarankan dok 1 orang yang sehat ya dok sebagai pendamping untuk lansia yang isoman. Dan ada juga kan lansia di rumah itu yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri ya dok. Jadi memang murni di perawatan mandi segala macam itu dilakukan oleh yang sehat, anggota keluarga yang sehat. Nah itu apakah pendampingnya juga perlu isoman dok? Mengingat kan pastinya jadi kontak erat ya. Misalnya lansia yang dirawat ini ternyata ada gejala dok mengarah ke COVID-19, ada demam, seperti itu. Jadi buat pendamping lansia sebaiknya pada saat pasiennya kalau memang didampingi full 24 jam dok ya, mendampingi full 24 jam itu sebaiknya tidak kontak dengan yang di luar dari itu. Jadi tetap bersama dengan pasien, otomatis tetap bersama menjalankan isolasi mandiri. Jadi begitu 10 hari isolasi mandiri, jadi buat pasien yang tanpa gejala 10 hari isolasi mandiri itu cukup. Akan tetapi bila memiliki gejala itu kita tambah 3 hari, jadi kurang lebih 14 hari isolasi mandiri. Jadi buat pendamping otomatis ikut juga menjalani isolasi mandiri bersama dengan si pasien ini. Saya rasa demikian dok. Oh ya, jadi dok kalau untuk durasinya tetap 14 hari ya dok isolasinya? Kalau memang ada gejala itu 14 hari, bila tanpa gejala dia 10 hari. Nah itu dok dihitungnya dari mulai gejala ataukah, karena kan kadang kalau lansia seperti ini kadang kita kasihan ya dok, mau dites. Nah itu dihitungnya dari mana dok? Misalnya tidak pakai tes konfirmasi. Jadi memang kita murni hanya melihat, oh gejalanya kayak indikasinya mengarah nih ke COVID. Nah itu hitungnya gimana? Hitung durasi mandirinya. Jadi sesuai rekomendasi 10 hari dihitung dari tanggal pengambilan swab. Namun apabila tidak dilakukan pengambilan swab dan ada gejala yang mengarah ke sana, gejala khusus seperti hilangnya pengecapan atau hilangnya penciuman itu bisa dihitung dari situ aja dok. Oh begitu. Baik dok. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi dok dari kolom komentar Zoom ini. Dari Pak Fatih, bagaimana cara mengedukasi lansia yang ngeyel, tidak ingin isoman karena merasa sehat-sehat saja? Ini ada memang ya beberapa masalah untuk kita semua. Merasa sehat nih, nggak sakit. Nah ini gimana dok cara edukasinya? Iya, terima kasih Bapak ya buat pasien yang ngeyel, mungkin yang gimana ya, mungkin yang pikun atau demensia ya. Saya rasa dukungan dan motivasi dari keluarga itu sangat diperlukan. Membujuk mungkin adalah salah satu langkah yang tepat ya, tidak boleh keras. Jadi membujuk ke pasien bahwa perlunya menjalani isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri yang dijalani oleh pasien lansia itu dibuat
semenyenangkan mungkin buat lansia sehingga bisa menikmati dan tidak mengekang dari usia lanjut tersebut. Jadi bisa sambil berjemur di belakang rumah atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain seperti menonton atau ngobrol dengan keluarga melalui media komunikasi seperti telepon atau WhatsApp, mungkin bisa membuat pasien usia lanjut ini tidak memiliki keinginan untuk keluar rumah dan bertemu dengan orang-orang lain. Jadi walaupun menjalani isolasi mandiri di rumah, tetap ada komunikasi dan buat pasien usia lanjut itu senantiasa merasa happy, tidak tertekan, nah dok ya, seperti itu. Berarti ini harus dari anggota keluarganya ya dok, bagaimana caranya mengkondisikan, karena memang ya susah ya dok kalau mau dilarang. Iya. Jadi kitanya mengkondisikan ya Bapak Ibu, supaya lansia kita yang mungkin ada gejala mengarah ke COVID itu tidak keluar rumah, seperti itu. Nah ini bagaimana cara meyakinkan lansia yang terpapar COVID dengan kecemasan tinggi? Mungkin maksudnya bisa diperjelas Ibu Munazirah? Meyakinkan lansia yang terpapar COVID bagaimana maksudnya? Mungkin ini ya, terpapar COVID, kemudian cemas, stres gitu ya? Mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya. Kita langsung saja ke Pak Rahmat. Mohon maaf agak melenceng, bagaimana dok solusi lansia yang memiliki riwayat DM tinggi untuk vaksin? Apa boleh atau tidak disarankan? Bagaimana dok? Jadi buat lansia yang memiliki komorbid diabetes mellitus dan dalam kondisi yang tidak terkontrol, itu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis, dalam hal ini spesialis penyakit dalam, untuk meminta atau mendapatkan rekomendasi. Dan apabila masih dalam gula darahnya masih dalam batas yang tidak terkontrol, itu sebaiknya ditunda dulu untuk vaksinasinya sampai batas gula darah puasanya stabil atau terkontrol. Itu aja dok. Nah ini ada pasien yang riwayat stroke. Apakah boleh divaksin dok? Ada riwayat stroke dan pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan terlebih dahulu? Ya seperti yang jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pasien-pasien usia lanjut dengan komorbid dan dalam keadaan stabil, kondisi stabil, itu insya Allah bisa mendapatkan rekomendasi untuk vaksinasi COVID-19. Untuk kasus stroke, mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis neurologi untuk rekomendasi mendapatkan vaksinasi COVID-19. Itu aja dok. Oke, untuk pada pasien dengan riwayat stroke itu bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis neurologi atau dokter spesialis syaraf ya Bapak Ibu untuk mendapatkan rekomendasi vaksinnya. Nah, pada lansia dengan komorbid, dok yang sedang menjalankan isoman, apa saja yang perlu diperhatikan selain mungkin saturasi oksigen? Kalau di rumah kan kita mungkin hanya punya alat yang ini apa, tensi, terus oximeter mungkin. Nah itu dok. Apalagi dok selain itu? Jadi sebaiknya buat pasien-pasien yang menjalani pasien usia lanjut yang menjalani isolasi mandiri di rumah, sebaiknya disiapkan alat seperti termometer, bila memungkinkan ya termometer, alat pengukur saturasi oksigen. Buat yang memiliki komorbid hipertensi mungkin bisa disiapkan alat pengukur tekanan darah. Buat yang ada DM bisa menyiapkan alat pengukur gula darah. Dan perlu diperhatikan tanda-tanda atau gejala dari pasien. Bila mengalami kondisi seperti demam tinggi yang tidak turun, terus batuk yang bertambah berat, sesak yang mulai muncul, itu sebaiknya dilaporkan ke kepada tim yang khusus mengawasi pasien-pasien isoman. Jadi biasanya di puskesmas atau di pusat kesehatan ada tim yang dibentuk untuk mengawasi atau tempat kita melaporkan kondisi pasien-pasien yang isoman. Jadi sebaiknya melapor untuk mendapatkan
biar bisa ditentukan langkah selanjutnya seperti apa. Kalau memang mengalami perburukan, sebaiknya dirawat di rumah sakit. Seperti itu, Dok. Oke, baik, Dok. Mm-mm. Jadi diperhatikan dengan seksama ya gejala yang timbul apabila mengarah ke perburukan, jangan ragu untuk membawa lansianya ke rumah sakit karena tentunya pertolongan dengan tenaga ahli itu lebih baik ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Direktur. Bu Syarifah. Halo dokter. Mungkin bisa ini, Dok. Halo, ya. Iya. Cerah-cerah semua hari ini ya. Iya, dokter. Sama-sama. Ini pertanyaan dari dokter ya, Dok. Bagaimana cara meyakinkan lansia dengan yang terpapar COVID dengan kecemasan tinggi? Ya, kan di rumah sakit kita juga banyak ya pasien-pasien lansia yang dengan kecemasan tinggi, jadi manifestasinya juga banyak gitu dan tidak mudah untuk mengelolanya. Barangkali ada trik atau tipsnya ya, Dok ya, untuk yang di isoman di rumah nih bagaimana ya, Dok? Buat pasien-pasien usia lanjut, tentunya rasa cemas mungkin ada ya, rasa cemas atau khawatir yang berlebihan. Dukungan dari keluarga atau pendamping usia lanjut itu otomatis benar-benar sangat dibutuhkan. Dan apabila dukungan atau motivasi dari keluarga tidak berhasil untuk mengurangi rasa cemas dari pasien usia lanjut tersebut, mungkin sebaiknya dikonsultasikan atau dilaporkan agar bisa mendapatkan terapi atau barangkali berkonsultasi dengan psikiater. Mungkin seperti itu, Dok. Ya, makasih, Dok. Iya, Dok, sama-sama. Baik, ini ada lagi, Dok, pertanyaan. Untuk lansia yang sudah mendapatkan terapi rutin, misalnya pemberian insulin atau obat minum-minuman diabetes ketika isoman, apakah obat-obatan tersebut aman untuk tetap diberikan? Karena untuk isoman sendiri, lansia akan mendapatkan obat-obatan khusus COVID dan terbilang cukup banyak. Dan apakah aman jika kita mengkonsumsi semua obat, berarti sama obat diabetesnya sekaligus, gitu? Apakah aman, dokter? Karena takut khawatir berdampak pada ginjalnya. Terima kasih, Dok. Jadi kriteria pasien usia lanjut yang menjalani isolasi mandiri itu adalah yang terinfeksi COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi cuma mendapatkan vitamin, terus obat-obat simptomatik seperti paracetamol bila ada demam. Jadi obat-obat yang sebelumnya dikonsumsi secara rutin seperti obat-obat diabetes mellitus, obat hipertensi, obat stroke, obatan jantung itu masih dan memang harus tetap dilanjutkan. Untuk penggunaan insulin itu insya Allah aman, tetap dilanjutkan. Hanya mungkin perlu memantau kondisi pasiennya, misalnya tanda-tanda hipoglikemi atau penurunan gula darah seperti keringat dingin, tidak semangat, mulai kesadaran menurun, itu merupakan tanda-tanda yang harus diperhatikan dan dilaporkan kepada tim pengawas atau tim pemantau. Seperti itu, Dok. Baik, terima kasih banyak, dokter. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya langsung, bisa gunakan fitur raise hand-nya. Nah, ini, Dok, ada pertanyaan dari mana ini nggak ada? Dari Mbak Dewi, cuma dari ini sepertinya dari sosial media. Apa saja yang dilakukan dokter di ruang isolasi untuk menunjang kesembuhan pasien? Dan apakah pengambilan plasma darah pasien positif COVID-19, plasma konvalesens ya, mungkin maksudnya itu benar bisa mengatasi COVID-19? Mungkin dijelaskan, Dok ya, mengapa plasma konvalesens itu penting sekarang? Terima kasih, Dok, untuk
pasien-pasien yang dirawat di ruang isolasi di rumah sakit, kami sebagai dokter yang merawat senantiasa memberi motivasi, itu yang perlu ya, motivasi, terus penjelasan kepada pasien mengenai kondisi, terus treatment apa yang sementara diberikan, serta memotivasi pasien karena agar tetap semangat. Jadi yang penting itu adalah semangat dari pasien. Karena kadang pasien yang dirawat di ruang isolasi itu mengalami rasa cemas, rasa takut yang berlebihan, sehingga memang butuh dukungan dan motivasi dari kita. Tetapi yang paling utama itu juga dibutuhkan dukungan dan motivasi dari keluarga. Seperti itu. Untuk terapi plasma konvalesen, terus terang saat ini penyakit COVID-19 merupakan penyakit yang baru kita hadapi 1 tahun terakhir ini, dan memang belum ada terapi yang bisa memastikan bahwa ini adalah obat yang benar-benar obat dari COVID-19 tersebut. Pemberian plasma konvalesen diharapkan dapat membantu meningkatkan membentuk antibodi dari pasien. Jadi plasma konvalesen ini diambil dari plasma orang-orang yang pernah terinfeksi COVID-19, dan memang ada beberapa syarat untuk pengambilannya. Jadi sebelum diambil itu benar-benar harus menunjukkan bahwa antibodi sudah terbentuk dari pasien tersebut, sehingga antibodi inilah yang diharapkan bisa membantu pasien COVID-19. Saya rasa seperti itu. Oke, begitu ya Bapak Ibu penjelasan mengenai plasma convalescence. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mungkin kita break sebentar ya. Kita mau menampilkan video tentang profil Rumah Sakit Ince Abdul Muiz dan video 6M. Silahkan panitia. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Pemerintah Kota Samarinda optimis kasus COVID-19 bisa ditekan. Pandemi belum berakhir. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengusung prokes 6M sebagai usaha untuk menekan laju penularan COVID-19 di Kota Samarinda. Yuk kita simak senjata paling ampuh untuk melawan COVID-19. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah saat ini menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung, yaitu masker medis dan masker kain. Pertama, pegang masker di bagian sisi luar tanpa menyentuh sisi dalam. Kedua, pastikan seluruh bagian masker telah menutupi hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. 40-60 detik mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Langkah pertama, nyalakan keran air dan basahi tangan dengan air. Selanjutnya, beri sabun pada telapak tangan dan ratakan. Gosok punggung tangan kanan dan kiri bergantian. Gosok sela-sela jari bagian dalam. Melakukan gerakan mengunci. Bersihkan ibu jari kanan dan kiri bergantian. Bersihkan ujung kuku kanan dan kiri secara bergantian. Bilas tangan di bawah air mengalir. Keringkan tangan menggunakan tisu. Yang terakhir, matikan keran air dengan cara memegang keran air dengan menggunakan tisu yang telah dipakai. Yang ketiga, menjaga jarak. Minimal 1,5 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jika kita sudah berhasil menjaga jarak dengan benar, maka otomatis kita juga akan menghindari tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan kerumunan, seperti mal, pasar, dan tempat ramai yang lainnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak penting-penting sekali dan tidak mendesak, lebih baik di rumah saja. Selama bisa dilakukan dari rumah, seperti WFH dan sekolah online.
Yang keenam, menghindari makan bersama. Ketika kita sedang makan, otomatis tidak menggunakan masker. Makan bersama, apalagi saling berhadapan, berpotensi untuk terjadinya penularan virus. Halo, kami tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda Mengajak Anda untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan tepat. Rumah Sakit Inca Abdul Muiz Samarinda, kami peduli kesehatan Anda. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz. Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Samarinda yang resmi beroperasi pada 24 Januari 2007 yang diawali dengan pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan poliklinik dengan kualifikasi kelas C. Berlokasi di area yang strategis, tepatnya di Jalan HAM Rifadin nomor 1, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai bentuk komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz terhadap kesehatan, kami dilengkapi dengan taman-taman yang hijau dan asri, serta tertata dengan rapi, yang tentunya dapat mendukung proses penyembuhan pasien. Area rumah sakit berdiri di atas lahan seluas 12,4 hektar. Rumah sakit IA Muiz memiliki kapasitas 46 tempat tidur yang terdiri dari kelas 1 dengan 16 tempat tidur dan kelas 2 dengan 30 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satu-satunya yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda, kami memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan pilihan masyarakat. Rumah sakit IA Muiz memiliki pelayanan kesehatan yang lengkap dengan mengutamakan pengobatan, pemulihan, promosi kesehatan, tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Saat ini RSUD IA Muiz telah menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang wajib diikuti semua orang yang berada di area rumah sakit. Pertama, setiap pasien, staf, dan pegawai rumah sakit diwajibkan untuk memakai masker. Kedua, saat pengambilan karcis parkir, pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh tombol, melainkan dengan melambaikan tangan pada tombol yang tersedia. Ketiga, pasien yang akan memasuki area gedung rumah sakit juga harus mencuci tangan dengan benar terlebih dahulu. Keempat, melakukan screening kesehatan. Setelah screening pasien selesai dilakukan, petugas selalu menggunakan hand sanitizer setiap akan melakukan pemeriksaan kepada pasien berikutnya. Kami selalu menginformasikan kepada pengguna layanan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kelima, pasien menyampaikan tujuan datang ke rumah sakit. Keenam, jujur dalam menyampaikan keluhan maupun riwayat penyakit Anda kepada petugas kesehatan. Dan terakhir, duduk dan antri sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap tindakan yang dilakukan petugas selalu menggunakan APD level 1, 2, atau 3 sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Dalam pelayanan medik, fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz adalah pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat yang dilengkapi fasilitas ambulans siaga selama 24 jam, pelayanan rawat jalan atau medical check-up, serta pelayanan rawat inap. Kemudian, kami juga menyediakan pelayanan medik berupa pelayanan bedah, pelayanan bersalin dan perinatologi, pelayanan intensive care unit, hingga pelayanan hemodialisa. Unit hemodialisa adalah unit instalasi yang melakukan proses pencucian darah bagi penderita disfungsi atau gangguan pada ginjal. Proses pencucian darah ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam dan perawat yang sudah terlatih.
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kami juga dilengkapi dengan beberapa jenis pelayanan medik dengan polispesialis yang lengkap. Di antaranya, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik bedah ortopedi, poliklinik jantung, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik rehabilitasi medis, poliklinik patologi anatomi, poliklinik gigi, poliklinik VCT, poliklinik THT, serta poliklinik khusus. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga memiliki fasilitas penunjang pelayanan seperti farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi, kesehatan lingkungan, juga pelayanan pemulasaran jenazah. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini juga memiliki laboratorium yang didukung dengan peralatan yang canggih, serta telah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Terdapat 2 jenis layanan laboratorium penunjang, yaitu lab patologi klinik dan patologi anatomi. Jenis tindakan yang tersedia di patologi anatomi antara lain FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, AJH atau aspirasi jarum halus, histopatologi, citologi, serta pap smear. Sementara itu, berikut jenis tindakan yang tersedia di patologi klinik RSUD IA Muiz. Di antaranya, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan serologi atau imunologi, pemeriksaan bakteriologi atau mikrobiologi, pemeriksaan cairan tubuh, dan BDRS atau bank darah rumah sakit. Pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga telah memiliki peralatan modern dan canggih. Di antaranya adalah X-ray mobile, konvensional radiologi, fotoronggen non-kontras, pemeriksaan panoramik, CT scan, serta mesin MRI. Magnetic Resonance Imaging atau lebih dikenal dengan mesin MRI adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ di dalam tubuh. Mesin MRI sendiri dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan antara lain terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Kemampuan mesin MRI yang dapat menunjukkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Demi hasil tes yang akurat dalam mengoperasikan mesin MRI, kami pun telah dilengkapi dengan operator dan dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya. Oleh karena itu, selain melayani pasien di RSUD IA Muiz, saat ini kami juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan pemeriksaan dengan mesin MRI bagi rumah sakit lain di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, saat ini kami ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 untuk wilayah Kota Samarinda dan beberapa kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang kami berikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, saat ini kami juga menyediakan uji screening mandiri yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat utama dalam bepergian keluar daerah di masa pandemi. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini telah menyediakan berbagai metode screening COVID-19, di antaranya rapid test, swab antigen, hingga swab PCR dengan alat tes cepat molekuler atau TCM. Yang terbaru, kami juga telah mendatangkan mobile PCR untuk terus menambah kemampuan tes rumah sakit.
Selain bertujuan mendukung kegiatan tracing, testing, dan treatment, mobile PCR ini ke depan juga bisa dimanfaatkan untuk uji sampel penyakit menular lainnya. Sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam distribusi tahap 1. Sejak Januari 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz telah memulai proses vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan kami. Tidak hanya untuk kalangan tenaga kesehatan, vaksinasi juga diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang menunjang kerja-kerja di rumah sakit, termasuk petugas keamanan dan kebersihan. Saya Sarifah Rahimah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kesadaran akan kesehatan begitu penting. Selama situasi pandemi, kami dari RSUD Ince Abdul Muiz memiliki standar prosedur operasional yang memastikan keamanan bagi semua orang, sehingga masyarakat akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan pada saat berobat di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu melaksanakan 3M dan 1C. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Serta jangan lupa untuk mencegah kerumunan. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Kami peduli kesehatan Anda. Sejak berdiri pada 2007, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz memberikan pelayanan kesehatan akan semakin bermakna jika semakin banyak manfaat yang akan kami berikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, kami peduli kesehatan Anda. Salam perubahan. Baik, teman-teman, kembali lagi di acara Bincang Sehat bersama Muiz. Jangan lupa untuk materi hari ini akan kita upload di link Google Drive dan akan kita share di Instagram @rsudia_muiz. Dan untuk siaran ulang Zoom ini akan kami upload di channel YouTube kami PKRS RSUDIA Muiz. Jangan lupa di search dan subscribe ya. Oke, balik lagi ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa lagi pertanyaan yang masuk, dokter. Jadi ini bagaimana dok cara meyakinkan pasien dengan riwayat COVID penyintas dan agar mau divaksin. Jadi seberapa penting vaksinasi untuk penyintas COVID dok? Apakah perlu dilakukan sebaiknya? Iya, terima kasih Dokter Nadia. Untuk penyintas COVID, rekomendasi yang diberikan adalah bisa diberikan vaksinasi COVID-19 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Jadi buat pasien yang pernah terinfeksi COVID-19 itu sebenarnya sudah terbentuk antibodi. Akan tetapi antibodi ini bisa bertahan kurang lebih 3 bulan. Jadi setelah itu diharapkan untuk menjalani vaksinasi COVID-19 agar terbentuk antibodi supaya bisa terhindar atau paling tidak kalau kita terinfeksi COVID-19 itu gejala yang timbul adalah gejala yang ringan sedang saja. Seperti itu, Dok. Nah ini dok, bagaimana meyakinkan lansia yang tidak mau divaksin karena merasa saya juga sudah terkena COVID, jadi buat apa divaksin? Iya, jadi buat para lansia, vaksinasi COVID-19 itu penting untuk membentuk antibodi. Jadi buat yang sudah berumur lanjut usia, itu daya tahan tubuh kita itu sudah menurun, sehingga perlu terbentuk antibodi
untuk menghindari atau melawan COVID-19. Jadi kalaupun Bapak Ibu semua yang berusia lanjut pernah terkena COVID-19, itu sebaiknya vaksin supaya antibodi yang terbentuk ini bisa menangkal di kemudian hari. Kalau Bapak Ibu terinfeksi, gejala yang timbul juga insya Allah tidak berat. Seperti itu. Jadi memang lebih baik vaksin ya dok daripada tidak Iya. vaksin. Dan apakah ada kriteria khusus dok usia lansia yang diperbolehkan vaksin? Jadi ada beberapa kriteria scoring untuk pasien lansia kita anggap tidak layak vaksin. Jadi pada umumnya itu layak vaksin selama kondisi stabil, tidak ada demam, tidak ada batuk pilek, kondisi lagi tidak ngedrop, makan minum bagus. Tetapi ada beberapa kriteria yang kita berikan atau dianggap tidak layak vaksin dan scoringnya itu scoring rapuh namanya ya. Bila scoringnya didapatkan lebih atau sama dengan 2, itu dianggap tidak layak vaksin. Jadi beberapa kriterianya seperti mampu berjalan berapa meter, bisa melakukan aktivitas sendiri, memiliki penyakit tertentu seperti radang sendi, itu dianggap tidak layak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Seperti itu, dok. Ya, jadi ada baiknya dibawa dulu mungkin ya dok ke dokter keluarganya untuk mengetahui scoring tepat untuk lansia ini mendapatkan vaksin apa tidak. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah ada kriteria yang aman? Bagaimana kriteria yang aman untuk lansia isoman di rumah dan apa yang harus dilakukan bila terjadi hal-hal di luar dugaan? Iya. Jadi buat lansia yang menjalani isolasi mandiri di rumah, saat pemantauan itu perlu diperhatikan tanda dan gejala kegawat daruratan, seperti kondisi kesadaran yang menurun, batuk yang bertambah berat, sesak, maupun kondisi berat lainnya yang perlu menjadi perhatian bagi pendamping atau bagi keluarga di rumah. Selanjutnya memantau tanda vital, sebaiknya menyiapkan alat buat memantau kondisi lansia kita di rumah. Alat seperti apa? Seperti pengukur suhu atau termometer, pengukur tekanan darah, terus buat yang ada faktor komorbid seperti DM bisa menyiapkan alat pengukur gula darah. Ada beberapa rumah sakit yang telah menyediakan jasa pendampingan pasien dengan isolasi mandiri untuk memantau kondisi pasien yang menjalani isolasi mandiri. Dan bila didapatkan tanda-tanda kegawat daruratan seperti yang saya sebutkan tadi, bisa menghubungi via WhatsApp atau telepon ke tim pengawas atau tim pemantau. Itu aja ya. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan lagi mengenai hewan sebagai karier virus COVID. Nah, apakah benar kucing peliharaan atau anjing bisa menjadi karier untuk COVID? Apa memang ada dok? Mungkin penelitiannya, jurnalnya secara kedokteran? Karena memang ada beberapa isu ya dok, mungkin muncul di masyarakat kalau hewan itu bisa menjadi karier untuk COVID-19. Iya, jadi terus terang saya belum baca juga, tapi pernah ada penelitian screening di luar negeri itu mendapatkan ada kucing yang terinfeksi COVID-19, tapi untuk di Indonesia sendiri belum pernah dilaporkan kasusnya, dan saya sendiri mohon maaf belum membaca lebih mendetail. Akan tetapi buat pasien-pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah, terutama usia lanjut, mungkin bisa menghindari paparan dari hewan-hewan ya, karena mungkin bukan hanya infeksi COVID-19, tetapi mungkin hewan-hewan yang tersentuh oleh kita yang berada di sekitar kita itu bisa membawa kuman atau penyakit yang beresiko buat pasien usia lanjut di rumah. Saya rasa demikian. Ini ada lagi pertanyaan. Sekarang banyak OTG, orang tanpa gejala, yang pulang kampung kemudian harus ada protokol isolasi, dok. Apakah mengisolasi diri mandiri 14 hari itu sudah efektif untuk mencegah penyebaran virus ya, ini mungkin maksudnya? Bagaimana, dok? Iya, terima kasih. Jadi buat
Bapak Ibu semua yang pulang kampung, sekembalinya dari sana diharapkan untuk tidak bertemu dulu terutama dengan orang tua kita di rumah, karena orang tua kita di rumah itu rentan memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Jadi sebaiknya mengisolasikan diri dulu meskipun tanpa gejala selama 10 hari. Jadi kalau tanpa gejala 10 hari, Dok ya. Itu aja. Jadi cukup 10 hari ya. Iya. Bapak Ibu, apabila ada bergejala memang bisa diperpanjang menjadi 14 hari. Nah, baik. Setelah ini akan ditampilkan nomor kontak WA Puskesmas dan Satgas COVID-19 Kecamatan. Mungkin bisa dibantu panitia. Nah, baik. Bisa di-screenshot ya, teman-teman sekalian. Jadi ini adalah nomor kontak puskesmas. Jadi yang ingin melakukan telemedicine atau berkonsultasi seputar COVID-19 atau penyakit lainnya bisa langsung menghubungi di nomor handphone yang tertera di layar Anda sekarang. Oke, berikutnya mungkin masih ada pertanyaan kepada teman-teman yang ingin menggunakan fitur raise hands, bertanya langsung kepada Dr. Khadijah. Kami persilahkan. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Nah, ini saya mau menyapa Ibu Direktur ini mungkin. Ibu Syarifah, Dr. Syarifah Rahimah. Iya. Ya, Dokter Nadia, ya gimana? Ya, Dokter. Mungkin saya mau bertanya sedikit, Dok, bagaimana tentang mungkin komitmen pelayanan geriatri di Rumah Sakit Inca Abdul Muiz, Dok. Tentunya banyak yang bertanya pastinya. Iya. Sementara ini kita untuk layanan geriatri masih bergabung ya, Dokter Nadia ya di Poli Penyakit Dalam. Ya. Nanti apabila nanti sudah berkembang, tentunya kita akan menyediakan nanti ada khusus untuk geriatri. Halo, Dok. Ya, silakan. Demikian, Dokter. Ya. Oh iya, sudah. Baik. Apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa tadi seperti masih ada pertanyaan dari peserta tentang menanyakan kapan bisa divaksin setelah. Oh iya, ini baru masuk, Dokter. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, berapa jarak waktu setelah sembuh bila penyintas COVID-19 ingin mendapatkan vaksinasi? Iya, buat penyintas COVID direkomendasikan untuk melakukan atau mendapatkan vaksinasi COVID-19 itu 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dari penyakit COVID-19. Jadi setelah 3 bulan bisa mendapatkan vaksinasi COVID. Itu aja, Dok. Oke. Jadi untuk vaksinasi COVID disarankan 3 bulan setelah terkena COVID ya, Dok? Setelah sembuh. Iya, setelah dinyatakan sembuh, Dok. Setelah dinyatakan sembuh dari COVID. Ada yang raise hands. Sebentar ya, Dok. Di tempat saya nggak kelihatan ternyata. Ibu Munazirah. Mungkin bisa diinikan, Bu, nyalakan video dan mic-nya kepada Ibu Munazirah.
Kepada Ibu Munazirah. Oke, sepertinya masalah koneksi ya. Ibu Munazirah. Mic-nya mungkin bisa diaktifkan dulu, Bu. Sepertinya masalah koneksi ya. Ini ada pertanyaan, berapa bulan lansia setelah terkena COVID boleh divaksin? Tadi baru saja ya ditanyakan untuk boleh divaksinnya setelah terkonfirmasi sembuh 3 bulan. Oke, baik Dok. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ini Dok bisa dibantu untuk take home message-nya. Iya, terima kasih Dr. Nadia. Jadi pada era pandemi saat ini, kelompok usia lanjut merupakan kelompok yang paling berisiko tertular COVID-19 dan mengalami keparahan atau morbiditas dan mortalitas akibat dari COVID-19. Hal ini dikarenakan pada usia lanjut itu fungsi organ sudah mulai menurun dan biasanya pada pasien usia lanjut memiliki penyakit komorbid seperti DM, hipertensi, stroke, jantung, dan penyakit lainnya, sehingga membutuhkan protokol kesehatan di rumah untuk melindungi lansia kita. Perlu untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk perawatan pasien lansia di rumah bila terinfeksi COVID-19. Saya rasa cukup. Terima kasih, Dr. Nadia. Oke, terima kasih banyak Dr. Khadijah atas pemaparan materinya hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Diskominfo Kota Samarinda, Kepala Dinas dan seluruh kru yang bertugas terhadap membantu memfasilitasi kegiatan Bincang Sehat hari ini. Akhir kata, saya Nadia, saya undur diri dan sampai berjumpa kembali di Bincang Sehat yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Samarinda sekarang menghadapi perkembangan COVID-19 yang semakin meningkat. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang melawan virus COVID-19. Mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Jika Anda penyintas COVID-19, jadilah pahlawan untuk Samarinda. Saya Rusmadi Wongso, Wakil Wali Kota Samarinda, mengajak Anda semua untuk bergabung bersama kami dengan cara mengisi tautan di bawah ini. Jadilah pahlawan plasma. Bangkitkan semangat baktimu, hai anak negeri, pertiwi memanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Anwar, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit IAM MUIS. Sehari-hari kami di Poli Penyakit Dalam melayani pasien-pasien yang terindikasi untuk pelayanan di
penyakit dalam, polipenyakit dalam, seperti misalnya diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Juga kadang-kadang kami melakukan tindakan seperti USG sederhana untuk abdomen. Rumah sakit yang